Sebelum acara dimulai, kita sama-sama memberi penghormatan kepada guru dengan mengucapkan Namo Tassa 3 kali. Namo Tassa Bhagavato Arahato Sama Sambuddhassa. Namo Tassa Bhagavato Arahato Sama Sambuddhassa. Namo Tassa Bhagavato Arahato Sama Sambuddhassa. Pertama, saya ucapkan selamat datang dan selamat pagi. Ya, pagi. Pada pagi hari ini Anda datang ke sini untuk berlatih meditasi. Pada kesempatan ini, meditasi yang akan kita sama-sama latih adalah meditasi Anapanasati. Di dalam Mahasatipatthana Sutta ada bagian Anapanasati. Nah, jadi nanti Anda bisa lihat di buku. Di buku, coba bukunya lihat. Di buku Parita. Slide-nya di next. Halaman berapa ya? Yang ada tulisannya. Mahasatipatthana Sutta. Minta bukunya satu. Halaman 78 dulu. Yang Anapanasati halaman 80. Tapi halaman 78 dulu. Jadi di dalam Mahasatipatthana Sutta di sini dijelaskan untuk para biku. Sekarang Anda sebagai umat juga bisa berlatih Mahasatipatthana Sutta ini. Tapi sekarang kita sama-sama berlatih meditasinya Anapanasati. Anapanasati ini juga merupakan bagian dari Mahasatipatthana Sutta. Jadi sekarang Anda juga semua kalian di sini belajar Mahasatipatthana Sutta, tapi waktu yang kesempatan ini Anda emphasisnya atau menekankannya kalau meditasi duduk Anda Anapanasati. Tapi kalau meditasi berjalan atau aktivitas lagi makan atau aktivitas yang lain, Anda juga bisa praktekkan bagian yang lain. Misalnya Anda sadar setiap Anda lakukan sesuatu. Misalnya lagi makan, Anda sadar makan. Ketika berjalan, Anda juga sadar makan. Ketika aktivitas kecuali duduk, Anda emphasisnya kesadaran pada momen-momen Anda. Tapi kalau duduk, sekarang karena kita sama-sama mau berlatih meditasi Anapanasati, jadi Anda berlatih meditasi Anapanasati. Di dalam Mahasatipatthana Sutta dijelaskan, di sana Anda bisa lihat. Jadi di situ disebutkan ekayano ayang bikawe mago satanang wisudaya. Nah, jadi Mahasatipatthana Sutta ini merupakan salah satu sutta yang menjelaskan tentang untuk pencapaian. Di dalam ini Mahasatipatthana Sutta Anda bisa lihat nanti banyak bagian-bagian. Nah, jadi ada 4 bagian. Yang pertama itu Kayanupasana.
yang kedua adalah Wedana Nupassana, yang ketiga adalah Citta Nupassana, yang terakhir adalah Dhamma Nupassana. Tapi pada kesempatan ini kita emphasize-nya dengan Anapana atau bagian dari Kaya Nupassana. Jadi Anda sekarang melatih yang Kaya Nupassana. Tetapi bila nanti juga di dalam Anda proses duduk berlatih, Anda juga bisa mempraktekkan Dhammanupassana atau yang karena sekarang Anda berlatih Anapana, Anda emphasize-nya menekankan pada Anapana. Nah, terus saya mau tanya dulu, Anda datang ke sini untuk bermeditasi. Anda sudah tahu belum bahwa meditasi ini tujuannya kemana? Anda udah tahu? Tujuan Anda bermeditasi mau apa? Mau apa? Iya. Mau apa ibu-ibu? Merealisasi Nibbana. Benar? Bapak mau apa? Apa? Iya. Jadi Anda bisa lihat sebenarnya itu dijelaskan. Jadi yang pertama itu untuk mengatasi atau yang paling pertama itu untuk memurnikan makhluk-makhluk. Nah, jadi memurnikan dari kekotoran batin. Nah, ini salah satu dari meditasi. Terus juga untuk mengatasi kesedihan, ratapan, untuk melenyapkan rasa sakit dan duka cita. Dan yang selanjutnya untuk mencapai jalan yang benar. Yang terakhir untuk merealisasi langsung Nibbana. Sekarang Anda tadi ada yang bilang dengan meditasi untuk merealisasi Nibbana. Tapi kalau cuma ODM mungkin nggak bisa merealisasi Nibbana. Karena mungkin paraminya kurang dan mungkin juga kebajikan-kebajikan yang lain Anda kurang. Jadi pada kesempatan ini mungkin Anda sekalian seperti kursus ya. Ya, nanti ketika Anda di rumah dipraktekkan lagi. Jadi nggak bisa mungkin sekarang Anda ODM mau merealisasi Nibbana. Ini nggak akan pasti Anda mencapai Nibbana dalam satu hari ini. Tapi di zaman dulu ada. Jadi Anda baca nanti terakhir-terakhir dalam satu hari, dalam 12 jam ada yang merealisasi Nibbana. Bisa. Tapi mungkin karena paraminya. Ya, jadi sekarang Anda sekalian sama-sama belajar. Jadi mungkin nanti karena sekarang Anda belajar, di kehidupan demi kehidupan nanti juga mungkin Anda seperti itu. Jadi Sang Buddha sudah menjamin 7 tahun, 6 tahun, 5 tahun, 1 tahun sampai 7 bulan, 6 bulan, sampai akhirnya dalam 1 hari, bahkan dalam setengah hari. Pagi belajar atau praktek, sore sudah tembus atau malam 12 jam. Itu bisa. Karena mungkin sudah mengumpulkan atau sudah berlatih begitu panjang. Nah, jadi Anda sekarang datang ke sini, biarpun Anda mungkin satu hari ini ya tidak berhasil, nggak apa-apa. Tapi Anda punya bekal. Jadi nanti belajar meditasi Anapanasati ini nggak cukup 1 minggu, 2 minggu, enggak. Ada yang berbulan-bulan, ada yang bertahun-tahun baru sampai berhasil ya dalam meditasi Anapanasatinya. Jadi perlu waktu. Jadi sekarang Anda mungkin jam 8 sampai jam 6. Berapa jam? 8 jam ya? Berapa? Jam 4? Oh. Ya, berapa tuh? Berapa jam? 8 jam ya?
Ya, jadi 8 jam ini mudah-mudahan Anda tembus nggak? Nggak apa-apa sih, nggak tembus, tapi Anda punya bekal. Jadi sekarang saya mau membekali Anda. Jadi kita nanti sama-sama berlatih. Nanti pukul berapa interview? 12. Jam 1 ya. Kita ada ini wawancara sama saya gitu. Jadi laporin, Bante tadi saya bermeditasi seperti ini gitu. Jadi Anda laporkan laporan meditasinya dan juga kendalanya. Nanti saya akan kasih ini, misalnya Anda masih salah, nanti akan dibongkar gitu. Misalnya karena Anda mungkin masih salah cara mempraktekannya. Jadi saat ini saya mau kasih tahu Anda ya. Jadi yang saya ajarin ini bukan metode dari saya. Waktu itu ada umat yang ini. Karena pertama umat ini bertanya, mungkin sama yang lain. Ajaran Bante Aloka ini beda, katanya. Bukan konsentrasi pada napas, katanya. Akhirnya ya saya bilang ke umat ini, saya mengajarkan ini sesuai yang diajarkan di dalam Mahasatipatthana Sutta dan juga di kitab Visuddhimagga dan juga kitab komentarnya. Nanti mungkin Anda beberapa orang yang sudah mempraktekkan meditasi Anapanasati ini kok berbeda sama guru-guru lain atau sama yang pengajar lain. Nah, sebenarnya saya mengajarkan ini dari basic. Anda harus tahu basicnya. Karena beberapa orang atau beberapa guru ini dia mengajarkan sudah ke tahap yang lebih lanjut. Nah, ini saya sudah melihat beberapa meditator, dia itu mempraktekkan tidak step by step gitu. Akhirnya apa yang dialami? Dia jadi keras, sakit, jadi juga tidak mengalami kemajuan-kemajuan. Nah, waktu itu saya membantunya memulai dari step by step. Nah, waktu itu ada perubahan. Nah, jadi dia tidak mengalami lagi sakit. Anda sekalian sudah pernah belajar meditasi ini? Anapanasati? Sudah ya? Bagaimana caranya? Saya mau tanya dulu nih. Udah benar atau belum? Coba bagaimana? Namanya siapa? Iya. Stephanie. Pernah belajar? Terus bagaimana? Saya mau tanya latihan nih. Oh, Vipassana. Oh, berarti mungkin anak-anak tahu bagaimana caranya? Iya, 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 iya. Nah, jadi ada beberapa metode guru dan beberapa seorang yogi mungkin dia bisa berhasil dengan cara-cara yang diajarkan oleh gurunya. Tapi kadang ada yang tidak cocok. Nah, jadi saya cuma mau menjelaskan apa yang Buddha ajarkan. Jadi bukan metode saya. Metode ini ada langkah-langkahnya, penjelasannya ini ada di Visuddhimagga. Nah, yang Anda slide selanjutnya. Nah, jadi Anda baca dah di halaman 80. Di bagian itu ada Kayanupasana. Bagian dari Anapana Pabam. Kita sama-sama bahasa Indonesia ya. Dan bagaimana para biku
seorang biku berdiam merenungkan sifat dasar dari tubuh dalam kaitannya dengan tubuh. Di sini para biku, seorang biku setelah pergi ke hutan atau setelah pergi ke bawah sebuah pohon atau setelah pergi ke sebuah tempat sunyi duduk. Setelah menyilangkan kakinya, mengatur tubuhnya tegak lurus dan mendirikan perhatian penuh di hadapannya. Dengan penuh perhatian, ia menarik napas. Dengan penuh perhatian, ia menghembuskan napas. Sudah sampai situ. Nah, ini ada instruksi enggak kalau Anda baca kalimat ini? Instruksi yang pertama apa? Pertama kali itu pergi ke hutan. Kalau di sini, di Jakarta ada hutan nggak? Tapi kalau Anda ini pergi ke CBC, jadi CBC ini masuk yang mana tuh? Bukan, nggak di sini. Iya, jadi CBC itu masuknya di ini. Tadi tempat yang sunyi. Sunyi nggak sini? Nah, terus suruh duduk. Itu instruksi selanjutnya. Terus duduk, apalagi instruksinya? Menyilangkan kakinya. Terus mengatur tubuhnya tegak lurus. Dan mendirikan perhatian penuh di depannya. Nah, selanjutnya dengan penuh perhatian ia menarik napas. Dengan penuh perhatian ia menghembuskan napas. Ini instruksinya. Nah, yang selanjutnya ini sebenarnya penjelasan. Jadi sekarang nanti kita sama-sama, Anda sekalian, kita bermeditasi sama-sama. Duduk, bersilang kakinya. Anda sudah tahu ya posisi kaki. Jadi kita dari basic ya Anda belajar, nggak apa-apa ya. Jadi saya mengajarkan sekarang dari basic. Karena mungkin beberapa orang pertama kali mungkin meditasi. Coba saya mau tanya dulu. Siapa yang pertama kali? 2 ya. Yang lain udah berapa tahun? Hah? Udah berapa tahun? 2 tahun. Terus yang lain? Ada yang 10 tahun? Berapa tahun? Berapa tahun yang lama? Berapa tahun kau? Ada yang 5 tahun? 6 tahun? Belum ya? Jadi yang pertama kali 2 orang. Terus berarti selainnya itu kenapa? Saya mau tanya dulu. Kan misalnya Anda mungkin udah 10 tahun, tapi sekarang belum berhasil. Kenapa? Karena Anda berlatih tidak continue. Iya, nanti medi, nanti enggak, nanti medi, nanti enggak. Mungkin cuma di retret ya. Atau mungkin 1 hari pagi doang, mungkin ya. Tapi ada mungkin 1 minggu sekali, karena di wihara, di rumah no meditation. Jadi bagaimana mau berhasil? Jadi Anda sia-sia mau 10 tahun, 20 tahun. Karena Anda mungkin meditasinya seminggu sekali atau 1 bulan sekali. Ini enggak akan berhasil. Tapi mungkin kalau Anda berlatih hari demi hari, minggu demi minggu, bulan demi bulan, tahun demi tahun, 4 tahun bisa berhasil ya. Waktu yang lalu saya pernah bantu orang yogi. Waktu itu saya tanya, berapa lama Ci latihan?
Oh, saya dari 2015 Bante. Waktu itu 2019 saya ketemu. 4 tahun dia belajar. Itu ibu-ibu dia rumah tangga. Nah, jadi Anda sekalian juga yang misalnya perumah tangga, ada kemungkinan enggak berhasil? Ada enggak? Saya tanya. Tergantung Anda sebenarnya. Kalau ada, itu karena Anda tekun. Nah, jadi kalau Anda mau berlatih meditasi ini perlu yang namanya atapi, ketekunan. Kalau Anda misalnya enggak tekun, ini enggak nyampe-nyampe. Karena di dalam meditasi Anapanasati ini banyak yang harus Anda lalui perjalanannya. Jadi dalam satu hari ini mungkin Anda cuma dapatnya bosan, sakit, atau bete gitu ya. Jadi tidak bisa dapat hasilnya dalam satu hari. Perlu waktu bertahun-tahun, berbulan-bulan. Tanya lagi nih, Anda motivasi datang ke sini mau apa? Mau berlatih ya? Ya, jadi berlatih. Berlatih, kalau berlatih hanya satu hari ini aja, besok Anda nggak latih, itu sia-sia Anda datang ke sini. Tapi kalau Anda sekarang berlatih, besok berlatih, besok, Anda berlatih, ini akan ada manfaatnya atau Anda akan melihat perkembangannya. Perlu kita ini belajar dulu. Karena mungkin ada yang belajar sudah 5 tahun. Kok nggak berhasil? Kenapa? Caranya salah. Jadi waktu yang lalu juga saya pernah tanya-tanya, sudah berapa lama meditasi? Sudah 2 tahun. Terus progresnya belum ada. Ini mungkin karena salah. Waktu itu saya korek-korek, saya tanya, salah langkahnya. Kalau langkah salah ini, misalnya Anda mau ke CBC, salah jalan. Misalnya Anda rumahnya di Tangerang, arah Anda malah ke Balaraja, nyampe nggak CBC? Enggak kan? Sama seperti Anda sekarang berlatih meditasi ini, salah langkah. Enggak ketemu-temu ini yang namanya hasilnya gitu, atau manfaatnya. Jadi hari ini saya akan berbagi kepada Anda, langkah demi langkah. Anda sudah datang ke tempat ini merupakan bagian dari tempat yang sunyi. Nanti Anda sekarang kakinya disilangkan. Anda sudah benar ya, rata-rata. Jadi kakinya dan bagian belakangnya ini dikasih bantalan. Jadi ada ya. Waktu beberapa hari yang lalu saya ketemu ini guru dari Taiwan. Dia adalah seorang ahli tulang. Dia bilang bagian belakang itu harus lebih tinggi. Karena kalau Anda rata, dia bisa membungkuk katanya. Nah, jadi Anda sekarang sudah difasilitasi tempat duduk. Jadi bagian belakangnya ini lebih tinggi. Untuk menopang tulang punggungnya menjadi lebih tegak. Nah, kakinya Anda umumnya sudah benar. Ya. Tapi ada yang disilangin ini, itu yang kau ini. Siapa namanya kau? Nah, ini kakinya lebih baik jangan saling tindih ya. Nah ya, jadi begitu posisinya.
posisi kakinya. Sakit ya kok? Ya nggak apa-apa. Iya, iya. Tapi kalau di rumah bisa pakai bangku. Kalau di rumah pakai bangku ya bisa, boleh. Iya, iya. Ya nanti kalau di rumah berlatih masih bisa gitu maksudnya dengan pakai bangku. Oh begini. Oh jadi harus lurus ya? Iya, iya. Ya udah nggak apa-apa posisi kakinya karena seperti itu keadaannya ya, nggak apa-apa. Terus udah posisi kaki, terus ininya sudah belakang bagian lebih tinggi, kemudian badannya ini tegak. Kadang orang salah nih di dalam arti tegak. Tegaknya ini kadang orang terlalu berlebihan. Akhirnya dia jadi bermasalah. Kalau Anda berlatih mungkin setengah jam atau mungkin kurang, tidak masalah. Tapi nanti kalau Anda berlatih 2, 3 jam, 4 jam, Anda duduknya salah posisi, tulang Anda akan menjadi masalah atau banyak masalah. Orang meditasi untuk mungkin untuk ketenangan, tapi karena meditasinya Anda posturnya salah, Anda jadi cedera. Nah ini kejadian waktu yang lalu itu dia berlatih meditasi mungkin bisa berjam-jam dan posisinya terlalu tegak. Jadi sengaja diginiin gitu. Nah nanti posturnya ini si tulang-tulangnya ini antara tulang ini akan bantalannya akan nipis, ketekan. Nah nanti sudah berbulan-bulan dia akan turun-turun, nanti akan sakit. Mumpung Anda belum sakit, Anda harus benar dulu caranya gitu, relax aja. Tegak tapi tidak tegang, atau Anda duduk tegak dan relax. Jadi jangan sengaja diginiin gitu ya, kayak tentara atau kayak patung. Jangan, Anda relax aja, tegak, relax. Jangan Anda tarik gini tuh. Kadang orang sengajain ditarik. Kalau Anda posturnya ditarik ini lama-lama akan seperti itu. Bantalannya akan menjadi tipis-tipis. Udah, terus matanya ditutup. Waktu yang lalu guru saya berlatih mengajar di Korea. Meditasinya buka mata. Guru saya bingung, kok ini belum mulai meditasi. Ini harusnya udah meditasi jamnya. Tapi guru saya lihat kok yogi-yoginya ini semua pada duduk tapi matanya tidak dipejamkan. Nah ternyata di wihara itu memang mengajarkan seperti itu, tidak tutup mata. Kemudian guru saya ini ya memberitahu, tutup matanya. Sama sekarang juga Anda mempraktikkan meditasi ini, Anda posisi kaki. Nah, tangan sekarang. Tangannya mau misalnya kiri di bawah, yang kanan di atas. Itu bisa, atau terbalik bisa. Anda juga misalnya mau begini, itu juga enggak masalah ya. Jadi umum ya tangannya diletakkan begini aja. Kemudian Anda ada instruksi yang selanjutnya. Tuh yang saya sudah kasih tanda kuning. Itu ada 2 instruksi. Yang pertama itu mendirikan perhatian penuh di hadapannya. Yang selanjutnya dengan penuh perhatian ia menarik napas, dengan penuh perhatian ia menghembuskan napas.
Yang pertama Anda harus lakukannya itu adalah yang kedua. Dengan penuh perhatian ia menarik napas, dengan penuh perhatian ia menghembuskan napas. Selanjutnya. Nah, ini ada di dalam kitab Visuddhimagga penjelasannya. Tadi di sini para biku, seorang biku setelah pergi ke hutan atau setelah pergi ke bawah sebuah pohon atau setelah pergi ke sebuah tempat sunyi, setelah ia menyilangkan kakinya, mengatur tubuhnya tegak dan mendirikan perhatian penuh di hadapannya. Dengan penuh perhatian ia menarik napas dan penuh perhatian ia menghembuskan napas. Ini instruksi. Kalau Anda baca, nanti kalau Anda mau mempraktekkan, Anda baca dulu ini juga. Ini instruksi yang pertama yang diajarkan oleh Buddha. Nah, ada di dalam kitab ulasannya. Lanjut. Jadi bagaimana mengembangkannya atau membangkitkannya atau meningkatkannya gitu. Nah, di sini dijelaskan di dalam kitab ulasannya. Di sini terkembangkan artinya membangkitkan atau meningkat konsentrasi melalui perhatian pada pernapasan adalah konsentrasi berasosiasi dengan perhatian yang menyadari pernapasan, atau ia adalah konsentrasi perhatian pada pernapasan. Terus selanjutnya terlatih banyak. Apa artinya terlatih banyak ini? Dilatih lagi dan lagi. Jadi latihannya ini tidak cukup sekali seperti Anda hari ini berlatih 1 hari atau beberapa jam. Nah, ini tidak bisa berhasil karena sudah dijelaskan di dalam kitab ulasan practice much, atau artinya berlatih atau dilatih lagi dan lagi. Jadi diulang lagi latihan Anda. Nah, tadi yang balik lagi Mas, ini instruksinya. Yang terus Anda ulang dan lagi-lagi praktis lagi-lagi. Tapi di sini ada 2 bagian yang Anda harus ketahui. Yang balik, mundur. Nah, ini ada 2 baris. Yang pertama dan kedua. Tadi saya sudah kasih tahu, Anda mempraktekkan yang kedua dulu. Dengan penuh perhatian ia menarik napas, dengan penuh perhatian ia menghembuskan napas. Tapi beberapa guru atau beberapa orang mempraktekkan yang pertama, mendirikan perhatian penuh di hadapannya. Jadi dia berkonsentrasi atau bermeditasi langsung ke sini di hadapannya. Tapi kalau yang Anda baca ini, langkahnya itu sebenarnya dengan penuh perhatian dulu. Ketika dia menarik napas dan menghembuskan napas. Orang-orang umumnya itu dia langsung memperhatikan napas. Iya enggak? Tadi Stefani meditasinya memperhatikan napas kan? Iya. Iya kan? Terus yang lain juga sama ya, memperhatikan napas. Tapi Anda baca ada, dengan penuh perhatian ia menarik napas. Beda enggak perhatiannya sama napas? Beda enggak? Beda enggak? Beda. Orang-orang umumnya itu dia memperhatikan napas. Ya enggak? Tapi instruksi yang di dalam Mahasatipatthana Sutta, di dalam Anapanasati Sutta,
Sang Buddha menjelaskan dengan penuh perhatian ia menarik napas. Jadi yang kita konsentrasi atau yang kita fokuskan perhatiannya itu ketika kita menarik napas dan menghembuskan napas. Sama enggak kalau Anda perhatiin napas masuk, napas keluar, sama enggak sama ini? Beda apa sama? Sama apa beda? Nah, jadi beberapa orang dia melatih itu dengan konsentrasi perhatiannya itu pada keluar dan masuknya napas. Umumnya ya. Mungkin Anda juga sama ya. Anda memperhatikan masuk keluar napas. Iya. Iya enggak? Tapi coba Anda baca lagi itu. Dengan penuh perhatian ia menarik napas. Dan penuh perhatian menghembuskan napas. Berbeda sama Anda memperhatikan napas masuk, napas keluar. Beda. Nah ini orang-orang bingung. Kok Bante ngajarinnya beda? Ini ada pertanyaan yang ini. Anda mau ikut Buddha atau ikut saya atau ikut guru lain? Ya nanti Anda praktekkan dulu dah. Jadi kalau saya sih ikut Buddha aja. Ikut instruksi. Bukan ikut-ikutan guru. Kenapa? Beberapa guru ini mungkin paraminya ada. Mungkin juga karena guru ini sudah berlatih lama. Makanya dia bisa berhasil. Tapi kalau kasusnya ini dari pemula atau yang basic, ini harus belajar step by step atau bertahap. Banyak orang itu langsung pada perhatiannya itu napas masuk, napas keluar. Nah nanti dia akan mentok, tahu Anda? Mentok. Akan stuck latihannya itu sampai napas halus. Benar nggak? Ya. Anda perhatiin napas masuk, napas keluar, kadang panjang, kadang pendek, terus mulai terasa napas, terus akhirnya napas halus, ya kan? Terus apa lagi? Bingung, benar nggak? Udah latihannya cuma napas halus sampai situ. Karena Anda sudah nggak bisa pegang lagi. Benar nggak? Nah ini, karena langkah awalnya sudah salah. Ini banyak yang mengalami seperti ini. Saya waktu tanya-tanya, bagaimana latihnya? Ya Bante perhatiin napas masuk, napas keluar. Terus berapa lama Anda sudah latih? Ya sudah lama. Terus ya sudah sampai situ-situ aja latihannya. Nah ini karena langkahnya tadi saya bilang Anda mau ke CBC, Anda arahnya ke Balaraja. Ya mungkin nyampe. Mungkin. Nanti tapi mungkin ya lama waktunya. Tapi harus Anda juga balik ke jalan yang benar. Benar enggak? Terus Anda salah arah misalnya makin kemana tuh? Ke Banten, terus makin ke mana? Ke arah Sumatera. Makin jauh sama CBC. Sama kalau Anda nanti latih Anapanasati salah langkah, memulai, Anda akan berhenti sampai napas halus. Benar nggak yang sudah alami? Iya nggak? Siapa Ci namanya? Yani ya? Benar nggak? Cuma napas halus aja udah situ. Nah ini langkah pertama dia sudah salah. Memang kalau Anda mungkin retret atau mungkin Anda lihat buku, bacaannya itu napas masuk, napas keluar ya. Kalau Anda misalnya ikut retret di translate, napas masuk, napas keluar, penterjemah bilang, ya enggak? Perhatiin napas masuk, napas keluar. Ya enggak umumnya? Nah kalau Anda misalnya ada beberapa yang paham langsung kata-katanya, bukan katanya.
Breathing in, breathing out. Beda nggak? Breathing in, breathing out sama napas masuk, napas keluar. Beda apa sama? Beda. Kalau breathing in, breathing out itu ini. Menarik napas, breathing in. Breathing out, menghembuskan napas. Jadi mungkin penerjemah atau mungkin beberapa yang aplikasinya itu napas masuk, napas keluar. Tapi kalau Anda baca lagi di Mahasatipatthana Sutta ini, dia Sang Buddha mengajarkan instruksinya itu menarik napas dengan penuh perhatian, menghembuskan napas dengan penuh perhatian. Nah ini lanjut Mas sampai terus. Nah ini, Anda mungkin nggak lihat, tapi nggak apa-apa. Jadi yang saya mau kasih tahu ini ada langkah-langkahnya. Kenapa harus dari breathing in, breathing out? Kenapa? Ternyata memang ada ininya, step-stepnya yang Anda harus lalui. Nah tapi di dalam penjelasan kitab Visuddhimagga ini, dia pakai counting method. Jadi breathing in 1, breathing out 1, breathing in 2, breathing out 2. Nah jadi pakai counting method. Tapi ini salah satunya. Tapi mungkin Anda tidak perlu pakai counting method. Nah jadi Anda bisa langsung yang kedua, ada connecting. Nanti ketika Anda mulai breathing in, breathing out, breathing in, breathing out, nah nanti ada sistem atau alami, proses alami waktu Anda breathing in. Jadi waktu Anda memperhatikan breathing in, breathing out, itu tidak fokus di napas masuk, breathing in, breathing out. Anda sampai detil mungkin napas masuk, napas keluar, begitu enggak? Anda latih ya? Ini enggak seperti ini. Latihannya sebenarnya begitu simpel. Kalau Anda berlatih terlalu begini, Anda masuk udaranya, Anda tahu, keluar Anda tahu. Iya enggak seperti itu? Belakangan makin halus, hilang. Anda bingung. Iya enggak? Nah ini karena Anda memperhatikan napas terlebih dahulu. Yang diajarkan oleh Buddha ini tidak langsung pada napas, itu belakangan. Jadi ada step-stepnya atau langkah-langkahnya. Kalau yang di sini dijelaskan ada counting method. Nah, tapi nggak perlu. Sebenarnya kalau Anda mungkin tidak terlalu banyak pikiran yang mengembara. Tapi perlu kalau misalnya Anda mungkin banyak pikiran-pikiran yang mengembara, bantuannya dengan counting method. Seperti nanti Anda bisa coba, mungkin awal kali nggak perlu pakai counting method. Mungkin Anda langsung praktek. Prakteknya pertama yaitu tadi posisi sudah bermeditasi. Jadi waktu ketika Anda memulai, Anda sadari, waktu Anda menghirup, Anda menghembuskan, Anda tahu, Anda menghirup, Anda sadar, ketika menghembus, Anda sadar. Anda tidak fokus dulu di daerah hidung ini. Nggak perlu. Relax. Jadi Anda berkonsentrasi atau penuh perhatiannya itu ketika Anda dengan penuh perhatian lagi menghirup napas, menghembuskan napas. Nah, kalau Anda praktisnya itu much atau dilatih lagi dan lagi, nah nanti ada yang namanya connection. Jadi nyambung. Waktu Anda merhatiin breathing in, breathing out, breathing in, breathing out. Mungkin untuk pertama kali breathing in, breathing out mungkin karena iramanya ini belum terbentuk, Anda mungkin seperti sengaja ya menarik.
Waktu Anda pertama kali ya, untuk pertama kali. Karena sulit, bingung untuk memulainya, untuk iramanya. Antara gerakan tubuh sama perhatian Anda. Nah, jadi mungkin pertama kali Anda bisa memulai dengan seperti sengaja. Misalnya waktu Anda breathing in, breathing out. Tapi mungkin sudah beberapa kali atau sudah beberapa menit, dia akan alami. Waktu breathing in, pasti nanti ada breathing out, breathing in, breathing out. Jadi Anda cuma sadarin breathing in, breathing out, breathing in, breathing out. Nanti ada yang namanya ini, connection. Nyambung nanti. Kemana nyambungnya itu? Ke touching. Jadi waktu Anda breathing in, breathing out, lagi dan lagi, nanti Anda akan menyentuh napas atau udaranya akan tersentuh. Ayo dah, nanti Anda coba. Breathing in, breathing out. Tapi Anda tidak fokus dulu dia di sini. Pokoknya nanti Anda ngeh atau Anda nyangkutlah ke situ. Jadi pertama kali Anda cuma sadarin waktu Anda menghirup, waktu Anda menghembus, menghirup, menghembus. Anda sadar menghirup, menghembus. Pertama kali mungkin yang namanya connection atau touching mungkin ada. Tapi yang namanya keempat tuh yang namanya fixing, ini perlu waktu. Anda perlu kesabaran. Yang namanya fixing ini. Jadi waktu breathing in, breathing out, Anda latih dan lagi. Nah nanti ada connectionnya itu Anda akan mengarah batinnya atau pikirannya itu tahu akan ada sentuhan-sentuhan. Ini ada proses alami. Jadi pekerjaan Andanya utamanya itu hanya breathing in, breathing out. Tapi pikiran itu akan bisa merespon sentuhan-sentuhan. Nah waktu itu Anda tetap masih breathing in, breathing out, breathing in, breathing out. Nah nanti Anda akan sampai namanya fixing. Fix gitu, menetap. Jadi seperti di Wisuddhimagga dijelaskan seperti penjaga gerbang yang sudah tidak bisa berjalan lagi. Duduk di situ. Nah itu memulainya ini dari breathing in, breathing out. Tapi orang-orang latih langsung di sini. Iya enggak? Langsung duduk di sini. Kalau Anda latih langsung di sini, mungkin beberapa orang bisa. Mungkin tidak bisa. Kenapa? Dia terlalu effortnya kuat. Atau terlalu lemah. Atau terlalu mencengkram. Akhirnya jadi keras. Jadi sakit. Atau jadi tegang. Nah itu karena dia langsung ke touching point. Kalau Anda mau mulai dari breathing in, breathing out ini, touching pointnya ini alami. Ketemu sendiri. Beda dia. Beda. Ini makanya yang orang-orang nggak tahu. Ini banyak yang nggak tahu. Dia langsung ke touching point. Bener nggak? Langsung arahin ke sini katanya, ya enggak? Apa coba? Ininya sakit, tegang. Kenapa? Dia pikirannya langsung mau nangkep napas ini. Ini yang membuat problemnya. Karena dia melangkah ke tahap yang keempat. Jadi langsung ke sini dia ambil. Tapi kalau Anda dari breathing in, breathing out, terus nanti dia ada connection, terus jadi ke sentuhan, terus nanti dia menetap di sini, bahasa daerahnya ini nyantel. Nyantel. Waktu Anda breathing in, breathing out, breathing in, breathing out, mungkin pertama kali duduk enggak nyantel atau enggak fixing. Tapi Anda latih, breathing in, breathing out, sebulan, 2 bulan, pasti nyantel. Waktu itu saya pernah kasih tahu
Waktu dia memulai, Bante pas 45 menit nyantel. Jadi Anda harus sabar, nggak ngejar nih. Jadi kerjaan Anda ini sederhana. Breathing in, breathing out. Tapi mungkin sulit. Waktu breathing in, breathing out, Anda nggak sabar. Kok begini aja gitu. Atau Anda masih ragu-ragu benar apa enggak gitu ya. Muncul keraguan-raguan atau muncul pancaniwarana Anda. 5 rintangan Anda muncul nih. Ragu-ragu, benar apa enggak? Atau misalnya dihadapi, misalnya waktu breathing in, breathing out, diganggu sama kekotoran batin. Misalnya waktu breathing in, breathing out, Anda kesel. Kakinya sakit, aduh sakit misalnya. Atau Anda benci, atau Anda banyak lagi misalnya. Atau muncul lagi kama canda. Nah waktu pikiran-pikiran Anda mengembara, waktu breathing in, breathing out, baru 2 kali atau 3 kali Anda pikirannya sudah ke rumah, sudah ke pekerjaan, sudah kemana lagi Anda pikirannya. Boleh Anda misalnya duduk di sini, pikirannya ada di rumah atau pikirannya ada di luar. Iya enggak? Boleh Anda matanya terpejam, duduk, tapi pikirannya lagi ngelamun atau lagi mikir, wah besok bagaimana ya? Atau nanti bagaimana ya? Nah ini konsentrasi Anda akan terpecah. Yang penting Anda sekarang ini Anda harus lepas. Dan juga Anda jangan mengejar. Jadi Anda jangan mengejar nih yang namanya meditasi ini. Wah saya harus anapana berhasil gitu. Oh saya mau cepat-cepat berhasil. Ini akan jadi hambatan-hambatan Anda. Jadi Anda relax, Anda lepas. Kalau Anda punya keinginan atau Anda punya tujuan, misalnya meditasi Anda berhasil, itu bagus. Jadi seperti Anda mau ke CBC, Anda punya nggak niat? Niat ke sini. Nah, sama. Anda meditasi, Anda harus punya niat. Mau berhasil. Tapi beda kalau Anda berambisi. Beda nggak? Nah, jadi Anda boleh punya canda, niat baik ini. Tapi Anda jangan berambisi. Semoga 1 jam ini saya keluar cahaya. Atau ada yang bilang semoga hari ini saya mencapai jannah. Ada nggak yang berambisi itu? Ada. Jadi Anda buang itu semua ambisi-ambisinya. Relax aja. Waktu Anda breathing in, breathing out. Mungkin sudah 5 menit, 10 menit wandering thoughts-nya atau pikiran menggambar Anda masuk. Nah, waktu itu Anda bisa sebenarnya menggunakan Dhammanupassana. Di dalam Dhammanupassana di Mahasatipatthana Sutta dijelaskan, dia mengetahui. Jadi Anda cukup ketahui ketika lagi ada kekotoran batin masuk ke pikiran Anda cuma sadarin, ketahui, terima dulu. Jadi ketika Anda misalnya waktu berproses breathing in, breathing out, pikirannya itu diganggu oleh kekotoran batin, Anda harus terima. Terima dulu tuh, penting. Kadang orang nggak mau, oh saya nggak mau diganggu sama kekotoran batin. Nggak bisa. Atau Anda nggak mau ada wandering thought. Anda harus tahu nih ya, seorang anagami baru samadhanya bisa sempurna. Kalau Anda mungkin berlatih baru 1 hari atau baru 1 tahun, 2 tahun, Anda bilang nggak mau ada pikiran mengembara. Ini mustahil. Jadi ketika Anda nanti mencapai anagami, mencapai nirodha sampati, baru di situ nggak ada wandering thought-nya. Dan yang terakhir Anda jadi arahat, nggak ada wandering thought-nya. Anagami kalau dia masuk nirodha sampati itu nggak ada, berhenti.
nama rupa. Nah, jadi Anda terima nih, misalnya Anda meditasi di sini sekarang hari ini, banyak wandering thought nih. Anda muncul ingatan-ingatan, memori-memori Anda, ya enggak? Nanti dah. Yang pertama kali, waktu yang lalu saya pernah mengisi di Purwokerto, ada satu orang, dia pertama kali duduk sama-sama bermeditasi. Dia bilang, sampai keringat dingin katanya. Dia nahanin itu tuh, ingatan-ingatan, memori-memori keluar katanya. Saya udah kasih tahu, nanti kayak monyet. Dia bilang, benar, kayak monyet. Pikirannya lari sono, lari sini. Nah, jadi Anda harus terima. Kenapa? Karena batin Anda ini belum dilatih. Jadi awal kali pikiran ini, batin kita ini seperti monyet, liar. Jadi ketika Anda duduk, breathing in, breathing out, atau menghirup, mengembus, 5 menit, 10 menit. Ingat memori-memori atau rencana-rencana. Nah, ini harus diterima. Jangan ditolak. Nah, ketika Anda seperti ini, ada seseorang kasih buku atau kasih kotoran. Anda pertama kali tamu yang baik itu apa? Terima enggak? Terima enggak? Terima. Jadi ketika kekotoran batin itu datang, Anda terima dulu. Jangan langsung ditolak. Maksudnya diterima dalam hal tanda kutip. Bukannya Anda terima terus Anda ikutin, bukan. Jadi maksudnya tidak menolak. Oh, saya nggak mau diganggu. Nggak bisa. Anda pasti diganggu kekotoran batin. Jadi ketika nanti Anda diganggu kekotoran batin, Anda cukup terima prosesnya masuk kekotoran batin dan cepat-cepat Anda sadarin dan Anda lepas. Ini penting. Karena ketika Anda di dalam meditasi memperhatikan breathing in, breathing out, nanti Anda diganggu kekotoran batin. Misalnya muncul kekotoran batin, misalnya kemarahan atau kebencian. Nah, waktu muncul, Anda terima, jadi tidak tolak dulu. Waktu Anda sudah tahu bahwa kekotoran batin itu muncul, nah Anda sadari aja cukup. Waktu ketika wandering thought-nya itu atau kekotoran batin muncul, Anda menyadari. Seperti ini logikanya. Seperti Anda di dalam, misalnya di supermarket. Nah, penjaga supermarket ini lihat ada pencuri atau ada yang mau mengambil atau perampok. Jadi ketika pencuri atau perampok itu mau masuk ke tokonya, dia bilang, maling, 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 maling. Pergi enggak si pencurinya atau malingnya? Pergi enggak? Pergi. Tapi kalau misalnya pencuri atau perampok itu sudah di tokonya, di dalamnya, Anda sebut maling-maling, sudah telat. Benar enggak? Sama ketika Anda pikirannya mengembara itu atau kekotoran batinnya itu masuk ke pikiran Anda meresponnya, mengakuinya. Nah, itu seperti pencuri atau maling itu sudah ada di dalam. Nah, jadi ketika maling itu baru sampai pintu, Anda bilang maling, 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 dia sudah ketakutan. Sama ketika Anda wandering masuk, Anda cepat-cepat sadari. Misalnya Anda ketahui ini kekotoran batin, ini kekotoran batin. Dia lari dia. Atau dia tidak bergulir atau tidak panjang. Nah, tapi Anda ini belum terampil. Diakui, benar nggak? Diterima, diladenin, dilayanin. Waktu wandering thought masuk, Anda misalnya tadi kebencian, terus Anda iyain, apa coba? Muncul lagi apa? Pemikiran-pemikiran lagi, jadi panjang.
Nah ini Anda telat. Tapi kalau Anda waktu pikiran mengembara atau kekotoran batin masuk, Anda cepat sadari, nanti dia kekotoran batin ini akan lama-lama hilang. Ini perlu juga Anda ketahui. Kenapa? Karena Anda asik sama wandering thought-nya. Boleh Anda duduk 1 jam, 2 jam, tapi mungkin konsentrasi cuma 10 menit. Kenapa? Anda seru dengan pemikiran-pemikiran di dalam meditasi Anda. Ya enggak? Jadi melamun. Boleh Anda posisinya duduk bersila, tapi pikirannya enggak ada objek. Malah melamun, besok ngapain, terus besok mau begini, besok mau begitu. Terus atau yang lampau misalnya, waduh kemarin kenapa ya begini, harusnya begini ya. Nah ini di dalam meditasi Anda mengembangkan konsentrasi, kalau Anda begitu, konsentrasi Anda tidak berkembang. Jadi perlu Anda ketahui bagaimana harus menghadapi hal ini gitu. Jadi jangan sia-siakan. Makanya Anda meditasi sudah bertahun-tahun, enggak ada manfaatnya. Udah 1 tahun, 2 tahun, atau 5 tahun, atau 10 tahun. Karena Anda cuma asik sama wandering thought-nya, atau Anda asik dengan ilusi-ilusi pikiran Anda. Anda bisa lihat ini, lihat itu bukan. Jadi Anda jangan terjebak gitu waktu Anda bermeditasi, karena Anapanasati ini kalau dikembangkan ini akan menghasil manfaat yang besar. Anda perlu ketahui, guru kita, Sang Buddha, mencapai kebudaan itu melalui meditasi anapana dia. Jadi Anda sekarang datang ke sini, berlatih ke sini, belajar Anapanasati ini, ikuti langkah Sang Buddha. Kita berlatih ini di zaman sekarang, Anda harus berlatih dengan bertahap. Ini penting. Karena mungkin beberapa orang, beberapa guru, dia langsung. Nah Anda harus ketahui cerita-cerita yang lampau, boleh. Kenapa? Karena dia backgroundnya itu seorang petapa. Seorang petapa udah punya konsentrasi. Kayak Bante Kondanya. Bukan Bante Kondanya, petapa Kondanya. 1 hari dapat pencerahan arahat. Kenapa? Bisa. Karena seorang petapa cuma dikasih ceramah apa? Dhammacakkappavattana Sutta. Cuma dikasih pengertian, pemahaman, jangan ekstrim. Terus langkah-langkahnya harus jalan mulia berunsur 8. Tercerahkan. Nah beliau, petapa Kondanya ini udah ada konsentrasi. Jadi pemahamannya, waktu ada konsentrasi, tajam. Nah kalau yang mungkin beberapa orang, ya sekarang maupun yang lampau, mungkin ya karena sudah melatih konsentrasi, ya sudah tajam. Tapi yang belum, waktu itu ada juga jadi seorang yogi, dia berlatih, nggak latih konsentrasi dulu, dia bilang malah salah jalan. Belakangan dia baru menyadari penting katanya konsentrasi ini. Jadi ada kasusnya seperti itu. Tapi ada mungkin di zaman Buddha tidak perlu konsentrasi langsung ke tahap berikutnya. Karena sudah ada pegangannya atau sudah ada paraminya. Jadi Anda sekalian di sini, Anda mau ikutin guru atau ikutin Sang Buddha? Ikutin Sang Buddha. Jadi Sang Buddha mengajarkan di dalam Mahasatipatthana Sutta, ini ada langkah-langkahnya. Jadi
Anapanasati itu seperti tiangnya, tiang. Jadi waktu Anda tadi wandering thought, objek utamanya itu anapanasati, jadi tiangnya, utamanya. Nah tapi Anda bisa gunakan dhammanupasananya. Jadi waktu Anda wandering thought masuk itu kamacanda, waktu Anda breathing in, breathing out, breathing in, breathing out, Anda muncul. Misalnya kamacanda, atau muncul nafsu birahi atau nafsu indriawi. Nah di situ Anda cepat-cepat sadarin, oh ini kamacanda, 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 hilang nanti. Terus cepat karena Anda fokusnya sama anapanasati, Anda bertiang sama anapanasati, ya udah Anda terusin lagi breathing in, breathing out. Jadi tidak juga mengikuti sensasinya atau mengikuti yang lain. Karena tiangnya ini atau Anda menekankannya ini dengan anapana. Jadi nanti kalau Anda semakin berkonsentrasi, semakin dalam, baru nanti konsentrasinya berkembang. Nah ini jadi nanti Anda bisa praktikkan, sekarang udah mau 9:30, kita sama-sama berpraktek. Jam sekarang 9.24 sampai 10.30 ya? Ya 10 sejam. Anda mampu enggak? Kalau Anda enggak mampu, ya nanti kalau Anda enggak mampu, Anda boleh mungkin ya ke toilet dulu kalau mau break.